seseorang menilai kamu itu adalah orang yang dianggap berbahaya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Temanku dan sahabatku, terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas potensi seseorang yang menganggap kamu itu berbahaya. Nah, kok bisa kamu itu dianggap berbahaya oleh beberapa pihak, dianggap berbahaya oleh beberapa orang? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Padahal dari kartu yang pertama ini memang kalau bisa dikatakan kamu pun juga sudah mulai merasakan gitu ya. Ada beberapa keadaan-keadaan yang baik, kamu juga sudah mulai merasakan. Ada beberapa keadaan yang cukup positif sebenarnya dari kartu yang pertama ini. Karena apa? Karena dalam kondisi yang terjadi saat ini, kamu juga sudah mulai bisa untuk lebih tenang, kamu juga sudah mulai bisa untuk lebih sabar, tidak terlalu istilahnya menaruh curiga dengan beberapa pihak, dengan beberapa orang yang ada di dalam lingkungan sekitar kamu. Tapi emang yang terjadi adalah selalu saja ada beberapa orang yang selalu saja mencoba untuk mengganggu kamu. Kenapa? Dalam situasi yang terjadi, emang kalau dikatakan apakah ada orang yang iri? Iya. Jujur, secara personal, kamu juga masih merasakan adanya beberapa orang yang iri dengan kamu. Sehingga dalam konteks saat ini adalah kamu juga nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu cemas gitu loh dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi saat ini. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah kamu juga nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu cemas gitu loh dengan beberapa masalah-masalah yang terjadi. Karena apa? Walaupun memang ada beberapa masalah-masalah yang terjadi, kamu di sini juga sudah mulai bisa untuk menyelesaikan situasi yang luar biasa. Dan tanpa kamu sadari, diamnya kamu itu sangat berbahaya. Kamu ketika diam, dan ketika diam-diam kamu nyumpahin seseorang, itu bisa menjadi kenyataan. Jadi justru malah saya sampaikan bagi kamu yang beruntung menemukan video ini, ketika kamu diam itu justru malah yang berbahaya. Karena ketika kamu diam, ini bisa malah menghancurkan orang lain ketika hati kamu nggak terima gitu loh. Kamu ngebatin buruk dengan seseorang, ngebatin buruk seseorang, itu bisa jadi kenyataan. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan sesuatu yang saya rasa harus bisa untuk lebih diperhatikan juga bagi diri kamu. Karena kalau kamu tidak perhatikan, tentu ini juga nanti akan bisa menjadi sesuatu yang bisa berbahaya bagi personal diri kamu. Dan kemudian dalam situasi berikutnya adalah, jadi memang di sini kamu juga harus bisa untuk kendalikan batin kamu. Jangan dikit-dikit kamu ngebatin orang, jangan dikit-dikit kamu nyumpain orang. Karena itu juga nanti akan bisa menjadi kenyataan yang bisa merugikan bagi orang lain dan juga bisa merugikan bagi diri kamu sendiri gitu loh. Jadi emang dalam posisi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih aware, harus bisa untuk lebih waspada dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi pada diri kamu saat ini. Dan kemudian dalam posisi yang terjadi berikutnya adalah memang ada beberapa orang yang menganggap kamu itu berbahaya. Karena apa? Kamu dianggap sebagai pesaing, kamu dianggap sebagai kompetitor yang bisa saja untuk merusak dan juga mengganggu keadaan-keadaan yang sedang terjadi pada diri mereka. Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini memang mereka ini dalam kondisi yang merasa tersaingi dengan apa yang terjadi pada diri kamu. Sehingga apa? Ketika mereka merasa tersaingi, mereka juga akan melakukan berbagai macam cara untuk menjegal dan juga untuk menjatuhkan kamu. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan sesuatu yang harus bisa untuk lebih diperhatikan lagi. Sehingga apa? Dalam posisi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih aware dan juga harus bisa untuk lebih waspada, terutama dengan orang-orang yang seperti ini. Dan kemudian kamu juga dianggap selalu mendapatkan kebaikan. Ada beberapa orang yang selalu menganggap kamu tuh mendapatkan kebaikan-kebaikan yang terjadi. Sehingga apa ya, emang orang-orang yang iri, orang-orang yang nggak suka dengan kamu itu juga masih akan terus terjadi gitu loh. Sehingga apa, lain kali kamu pun juga harus bisa untuk lebih memproteksi, supaya apa, bisa untuk lebih berhati-hati dan waspada dengan orang-orang yang seperti itu. Dan kemudian di sini kamu juga harus bisa bersyukur, karena apa, ada harapan yang menjadi kenyataan. Kamu harus bersyukur ada harapan yang bisa menjadi kenyataan. Dan ketika ada harapan yang bisa menjadi kenyataan, tentu ini juga nanti akan menghadirkan
situasi yang positif yang ada di dalam diri kamu. Sehingga apa? Akan kembali lagi muncul pihak-pihak, akan kembali lagi muncul orang-orang yang selalu iri dengan apa yang memang menjadi pencapaian kamu. Sehingga memang dalam konteks saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih aware dan juga harus bisa untuk lebih waspada dengan beberapa pihak yang ada di sekitar kamu. Dan kemudian orang-orang yang iri dengan kamu itu menganggap kamu itu berbahaya. Karena apa? Kau bisa dianggap untuk menutupi jalur rezeki mereka. Padahal kalau kita bicara soal rezeki, rezeki itu kan sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Itu hanya kekhawatiran mereka saja sebenarnya. Itu hanya ketakutan mereka saja. Karena apa? Kamu dianggap selama ini rezeki kamu yang baik itu dihasilkan karena kamu menutupi rezeki mereka. Padahal enggak gitu loh. Ini pure, murni. Murni karena kerja keras dan juga upaya-upaya yang kamu lakukan pada situasi pekerjaan, pada situasi usaha, ataupun dalam beberapa hal yang lainnya. Jadi memang dalam kondisi yang terjadi, memang kamu itu dianggap sebagai penghambat rezeki mereka, padahal enggak gitu loh. Dan kemudian, kenapa kok kamu dianggap berbahaya? Karena dalam posisi yang muncul, dalam posisi yang terjadi, kebahagiaan-kebahagiaan terus tercurah kepada diri kamu dalam pekerjaan, dalam usaha, ataupun dalam beberapa hal yang lainnya. Kamu terus bisa untuk merasakan terkait dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi. Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini, ya memang dalam kondisi yang muncul, dalam kondisi yang terjadi, dia mencoba untuk tetap berusaha untuk menerima dengan akal sehat, tapi nggak bisa. Sehingga yang ada adalah asumsi negatif-negatif yang terjadi di dalam diri mereka. Dan mereka apakah akan mengganggu kamu, akan mengusik kamu? Iya, memang dalam beberapa waktu ke depan iya. Mereka juga punya potensi untuk mengganggu dan juga mengusik kamu. Tapi di sini kamu juga nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu cemas, karena walaupun mereka ini punya kemampuan untuk mengganggu, tapi hal itu juga tidak akan berpengaruh apa-apa kepada diri kamu. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi saat ini adalah memang kamu harus bisa untuk lebih terfokus dulu dengan apa yang kamu kerjakan saat ini. Nggak usah terlalu mikir yang aneh-aneh, nggak usah terlalu mikir yang macam-macam, karena ketika kamu terlalu mikir yang macam-macam, saya khawatir justru ini nanti malah akan bisa merugikan merugikan bagi personal yang ada di dalam diri kamu. Dan lika-liku itu memang masih akan terjadi, tapi itu juga tidak menghambat beberapa perkembangan-perkembangan yang positif yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Jadi memang dalam kondisi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur terkait dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan yang terpenting adalah kamu juga jangan terlalu khawatir, jangan terlalu cemas, karena kebaikan-kebaikan yang terjadi itu terus terus bakal terjadi di dalam posisi kamu secara menyeluruh. Jadi emang kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudine Pangastuti, Jaya Haridiningrat, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.